perbaiki lagi adabnya, akhlaknya ya. Kalau mau nuntut ilmu berarti harus siap badannya nuntut ilmu. Jangan sampai kebalikannya. Ya. Artinya jangan sampai yang di sini baru pada ngumpul. Ya. Karena salah satu untuk mendapatkan ilmu apa? Suhbatul ustaz. Suhbatul ustaz. Salah satu syarat ya. Salah satu kaul para alim ulama adalah suhbatul ustaz. Ya. Jadi jangan sampai geradak geruduk ya. Bagaimanapun ini untuk memuliakan ilmunya, bukan memuliakan jasadnya. Memuliakan ilmu supaya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas hadis yang kemarin karena pemahaman fikih dari hadis tersebut belum kita baca, yakni hadis tentang walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Laqad hammamtu, maka sungguh aku hendak an amura, memerintahkan bihatobin, untuk mengumpulkan kayu bakar, fayuhtab, sehingga kayu bakar itu terkumpul. Thumma amura, kemudian aku memerintahkan bisolati, dengan suatu salat, fayu'adzana laha, kemudian seorang di antara kalian berazan. Thumma amura rajulan, kemudian aku memerintahkan seorang di antara kalian, faya umman nas, agar mengimami salat tersebut, sedangkan aku sendiri ukhalifa ila rijalin la yashhaduna shalah, datang kepada laki-laki yang tidak menghadiri salat jamaah di masjid, fa uharriqa alaihim buyutahum, maka aku akan membakar rumah-rumah mereka. Wallati nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum, kalau seandainya mereka tahu, orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah di masjid, annahu yajidu araqan saminan, bahwasanya tatkala mereka salat mereka akan mendapatkan daging yang gemuk, au mirmataini hasanataini, atau daging paha yang baik, la syahidal isya, niscaya mereka akan menghadiri salat isya secara jamaah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa lafdzul Bukhari, akan tetapi lafadznya dari Imam Bukhari. Ya. Masih ingat tentang hadis itu? Pemahamannya Rasulullah hanya memberikan tahdid, peringatan. Pada kenyataannya Rasulullah tidak pernah melakukan atau membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah di masjid, tapi hanya memberikan peringatan. Ya, makanya ikhtilaf di kalangan para alim ulama tentang sholat jamaah. Imam Syafi'i sendiri menghukumi sholat jamaah yakni sunnah muakkad, hampir kewajib. Ya, begitu pula dengan Imam Maliki, begitu pula dengan Imam Hanafi. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menghukumi sholat jamaah untuk sholat wajib adalah hukumnya wajib. Maka tidak ada sholat orang yang tidak melakukan sholat jamaah kecuali meninggalkan secara uzur, ada uzurnya. Ini menurut Imam Ahmad. Sedangkan yang kita Imam Syafi'i sunnah muakkad, dianjurkan. Makanya kalau nggak ada uzur, sholat wajibnya di masjid. Jangan sampai enggak. Kemudian apa fikih tentang hadis tersebut? Pertama, masyru'iyatul halfi billah min ghairi istihlafin i'tina'an wa tawkidan lil malhuf alaih. Disyariatkan bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah. Demi jiwaku yang ada di tangan, maksudnya juga demi Allah. Demi masa, demi waktu, maksudnya waktu adalah milik Allah. Maka hati-hati dalam bersumpah. Ini fikih hadisnya. Jangan sampai sumpahnya itu maksudnya bukan untuk Allah. Dan jangan mudah bersumpah.
Jangan seperti saudara kita yang rambut gondrong tuh, ya, di TV tuh yang viral. Nah, demi Allah, siapa? Nah, ya, jangan mudah bersumpah untuk perkara sepele. Ini ngobrol ringan, tiba-tiba demi Allah, enggak, jangan. Sumpah itu berat, ya. Dan kalian juga jangan memaksa orang untuk bersumpah kalau dalam perkara sepele. Jangan. Maka itu artinya menjerumuskan teman kalian untuk mengucapkan hal yang berat. Awas nih, kadang-kadang nih yang sedang menjalin asmara mudah saja mengucapkan kata-kata yang berat, ya. Padahal maknanya berat loh. Ya, engkau adalah separuh nafas. Itu maknanya berat loh, hati-hati. Hati-hati, itu secara perkataan itu nggak boleh. Hah? Ya, tergantung maksud dan tujuannya. Ya, jadi jangan mudah mengucapkan kata yang mengandung maknanya berat seperti qasam atau sumpah. Kadang-kadang orang yang lagi kasmaran begitu. Dan demi waktu. Ya, boleh kalau lagu, ya, kalau kata-kata boleh. Cuma kalau ada lawan katanya, kemudian kita seriusi itu, hati-hati. Ya, kalau seandainya nggak ada kamu, saya mau hidup. Ya, hati-hati, itu nggak boleh. Ya, hati-hati. Kata-kata itu keluar dengan ringan tatkala kalian sedang mencintai makhluknya Allah dalam bentuk apapun itu makhluknya, baik materi, baik lawan jenis, itu nggak boleh. Itu sama saja dengan secara tidak langsung qasam atau sumpah. Atau nanti secara lafad itu bisa musyrik secara lafad, ya. Coba kalian pernah nulis apa saja dengan yang pernah maksiat nih dengan mantan pacar kalian? Banyak kan kata-kata bohongnya. Oh. Ya, itu secara perkataan nggak boleh, tapi tidak sampai ke musyrik. Tapi perkataannya itu musyrik. Tapi dia nanti musyrik atau tidaknya secara hakiki lihat di dalam hatinya. Ya. Tapi secara perkataan itu sudah haram, itu nggak boleh. Ada perkataan yang nggak boleh, diantaranya pertama tidak boleh bersumpah sembarangan selain kepada nama Allah. Tidak boleh menyatakan sumpah dengan mudah ke dalam perkara-perkara yang sepele. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh berkata seandainya kepada sesuatu yang telah terjadi sehingga kita berharap berubah padahal sesuatunya sudah terjadi. Ya, itu nggak boleh. Nanti akan menimbulkan dampak yang negatif, seakan-akan kita tidak menerima dengan sesuatu yang telah terjadi. Maka untuk menyikapi sesuatu yang telah terjadi adalah bertawakal pada Allah. Cukup dengan mengintrospeksi diri, mengevaluasi agar kita menjadi lebih baik. Jangan sampai berkata, lamun eko ora teka mene mah wis ora bakalan mengke. Ya. Jadi seandainya, ya awas itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau ya tadi kan dampaknya ya akan menimbulkan hal yang negatif, seakan-akan kita tidak menerima sesuatu yang telah terjadi. Padahal sesuatu yang telah terjadi itu diantaranya
sudah ada ikhtiar, sudah ada kaitan tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang yang namanya hati itu tergantung dengan lisan kita, banyak ngomongin apa. Kalau kita banyak ngomongin dunia, maka hati kita ini akan terisi dunia. Begitu pula ada istilah seandainya yang seakan-akan tidak menerima sesuatu yang telah terjadi, yang sudah Allah tentukan, ya, qada dan qadarnya, ya, maka nanti juga akan masuk, akan tertanam ke dalam hati kita. Maka sesuatu yang telah terjadi itu kita sikapi dengan rasa tawakal, dengan evaluasi diri, ya. Tidak usah dibahas lamunan kecuali untuk nasihat. Ya. Sebagaimana aib itu boleh dibuka kepada seseorang yang terpercaya untuk nasihat. Contohnya kalian melakukan satu dosa, bingung, ya, mau tobatnya gimana? Akhirnya mendatangin para alim ulama, ya. Kemudian kalian membuka aib kalian di alim ulama itu, dan alim ulama itu terpercaya bisa membimbing kalian, ya, maka membuka aib untuk nasihat itu juga nggak apa-apa. Di antara aib untuk nasihat lagi misalnya, ya, kebiasaan hadi misalnya, ya, minum-minuman. Nah, minum-minuman boleh nggak? Boleh. Nah, ada perempuan yang tertarik dengan hadi, ya. Kemudian perempuan ini tidak berani mendekati langsung hadi, ya, artinya akhirnya tanya ke salah satu temannya atau tangganya, gimana nih hadi nih? Saya mau nikah sama dia nih. Maka pada waktu itu, ya, membuka sifat dia yang seperti itu untuk nasihat, ya, itu nggak apa-apa, asal jangan diumbar. Oh, kamu tuh anak soleha, ya, kamu tuh anak baik-baik, ngaji, ya, dari keturunan baik-baik. Maaf, ya, istilah katanya hadi itu suka mabuk, ya. Ntar dulu lah, jangan sekarang-karang. Kembali lagi ke pembahasan masru'iyatul half billah min ghairi istihlaf. Min ghairi istihlaf, disyariatkan bersumpah dengan nama Allah ataupun yang maksud dan tujuannya dengan nama Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku ada di genggamannya atau ada di kekuasaannya. Sumpah ini tidak pernah dikatakan oleh selain Nabi kecuali Rasulullah yang menggunakan bahasa seperti ini, ya. Walladzi nafsi biyadihi. Adapun hikmahnya wallahu alam, enggak ada penjelasannya di sini. Ya, hanya menyatakan demikian saja. Min ghairi istihlaf, tanpa diminta untuk bersumpah, itu juga disyariatkan kalau dalam perkara-perkara yang besar, urusan yang besar, darurat. Maka dia tiba-tiba datang ke kalian kemudian mengucapkan demi Allah, ya, demi Allah, misal apa ya, gerobagane Eko misalnya, jungkat, jungkel balik tapi lah kasing tumplek. Jadi mengucapkan demi Allah tanpa diminta untuk dari lawan bicaranya itu juga boleh, asal dalam perkara yang benar dan besar. Demi Allah, kita ke orang nyolong. Kalau sudah demi Allah, kita ambil sumpahnya dan kita tidak boleh menolak. Artinya nggak boleh, wah si Roma, wah, udah, ya, kecuali kebiasaan dia adalah berbohong. Ya. Tapi kalau yang mengatakan itu orang yang beriman, ya,
beriman. Iman di sini maknanya sudah masyhur, dia tuh orang yang gak mungkin lah berkata bohong, apalagi dalam perkara demi Allah. Maka kita cukup bertawakal, biar ini menjadi urusan dia dengan Allah. Ya, demi Allah, saya tidak mencuri, sudah percaya. Maka atau juga dalam hadis lain, kalau seandainya ada saudara kalian yang datang kepada kalian meminta sesuatu, ya, kemudian dia mengucapkan nama Allah dan memberikan makna kalau itu benar-benar dia sedang butuh, darurat, maka kita mesti memberi kalau ada. Maka kalau ada saudara kalian siapa aja, ya, tiba-tiba datang kalian, Bang Rudi, demi Allah, pada baik, bingung malah keberas-beras. Itu kalau ada, kita wajib memberi. Kalau nggak ada, kita tunjukkan kepada teman yang bisa memberi. Tapi jangan manfaatkan, ya. Jangan manfaatkan suasana seperti ini dari kalian yang suka minta-minta, jangan. Ya. Itu boleh kalau dalam keadaan darurat, benar-benar butuh. Ya, bersumpah tanpa diminta oleh seseorang itu boleh. Sebagai apa? I'tinaan. Supaya mendapatkan perhatian yang benar-benar betul kalau dia dalam keadaan benar atau dalam keadaan butuh. Wa tauqidan, sebagai penguat kalau kata-katanya benar, keadaannya benar. Lil mahluf alaih, ya, terhadap orang yang dia ajak bicara. Ya. Sumpah apa lagi yang di Indon? Gimana tuh sumpah pocong? Gimana tuh? Sumpah itu kata penguat. Makanya orang yang bersumpah kemudian dia berbohong itu akan mendapatkan laknat Allah, azabnya pedih. Makanya hati-hati, ya. Kadang-kadang sekarang sumpah palsu itu dosa besar. Artinya perlu bertaubat. Dosa besar tuh perlu bertaubat. Jadi kalau dia sholat terus tapi dia nggak menyatakan taubat dengan Allah, maka dia belum bertaubat dari dosa itu, akan dihisab dan akan diazab. Maka hati-hati dengan sumpah palsu. Allah, berapa kali kita bersumpah palsu? Coba ingat-ingat kalian yang dulu maksiat dengan pacaran kalian, ada banyak kata-kata yang bullshit. Ya tergantung kebaikannya seperti apa. Enggak, beda. Kalau janji. Kalau sumpah itu qasam, artinya kata yang besar yang digantungkan kepada Allah, yang Allah menjadi jaminan. Dan lawan orang yang disumpah itu, ya, kalau dia mempunyai tabiat yang tidak mungkin berbohong, mesti percaya, nggak boleh enggak. Maka sumpah palsu, kalau sumpah palsu itu dosanya besar, termasuk menuduh. Salah satu contoh, ya, dalam iqab atau dalam hukuman seseorang yang menuduh istrinya berzina, ya, padahal tidak terbukti dan tidak melakukan zina, maka dia akan mendapatkan hukuman dirajam. Hati-hati. Artinya sumpah palsu itu dosa besar. Ya, itulah sesuatu yang kita hari ini abaikan, seakan-akan itu perkara kecil. Maka usahakan jangan sampai
bohong. Makanya dalam hadis Nabi, barang siapa yang tidak pernah berbohong meskipun dalam keadaan bercanda, maka dia akan mendapatkan rumah di tengah surga. Maka jangan pernah bohong. Terus gimana ngadepin teman kita nih yang kadang-kadang nyeleneh, yang kadang-kadang nggak tahu diri, kadang-kadang suka minta-minta, padahal nggak butuh, buat foya-foya dia datang ke kita. Nyedi duitnya gak 1.000. Ih punten gak, lagi orang gecekin duit. Bohong nggak tuh? Bohong nggak? Iya nggak. Soalnya tangannya nggak megang rumah. Duitnya ada di mana? Duitnya ada di dompet duitnya. Tapi khusus, perhatikan, bahasa mantik seperti ini atau bahasa yang pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim seperti ini, khusus ya kita gunakan kepada hamba-hamba Allah yang nyeleneh, hamba-hamba Allah yang nggak tahu diri. Adapun kepada sesama muslim, kepada sesama iman, ya jangan pernah mensiasati dengan bahasa-bahasa seperti itu. Itu nggak baik untuk pergaulan muamalah kita. Ya. Kalau di politik sudah biasa, ya. Ya jangan pernah bersiasat kalau untuk sesama saudara muslim. Insya Allah saudara muslim kalian nggak tega kan, yang melakukan atau mensiasati sesuatu yang buruk ke kalian. Jadi berhusnudzon, ya. Kecuali kepada orang-orang yang terkenal dengan kemunafikannya atau dengan tabiatnya yang buruk, maka silakan menggunakan bahasa seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala datang Raja Namrud menanyakan, man fa'ala hadza, siapa yang memecahkan berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab, ada hadza akbaru asnam, ini patung yang paling besar. Ya benar, ini patung paling gede. Ya. Dan memang secara syariat, secara hukum fikih, ya, bohong secara hukum fikih ini ya, di luar daripada akhlak, di luar daripada adab. Kalau bercanda untuk menyenangkan ya hati istri, kemudian berbohong untuk bercanda menyenangkan hati istri, secara fikih itu dibolehkan. Tapi bohong bercanda menyenangkan hati istri atau hati muamalah kalian sama saudara muslim, secara fikih. Tapi secara akhlak nanti tergantung dampaknya seperti apa. Kalau dampaknya baik, itu maslahat. Tapi kalau kamu dampaknya seperti itu, dampaknya buruk tatkala kamu berbohong meskipun itu bercanda, ya jangan dilakukan. Ya, khawatir menyakiti hati. Ya. Karena ada berbagai contoh dari alim ulama kita terdahulu, ya. Kemudian selanjutnya fikih dari hadis ini, masyru'iyatul isti'anah bil ghair fil umur, disyariatkan meminta pertolongan bil ghair, dengan orang lain dalam menghadapi perkara, dalam menghadapi urusan. Jadi saya meminta hanya pada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, minta pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila minta pertolongan pada Allah. Benar enggak? Benar enggak kita? Tapi di sini begini. Gimana dong? Benar enggak? Hadis Nabi yang wa idza sa'alta fas'alillah itu hadis kaitan tentang aqidah. Zat yang berhak untuk diminta Allah. Hadis akidah itu kaitan tentang ranah hati. Ranah yang perlu dijaga.
tapi dibolehkan untuk meminta pertolongan dalam urusan apapun itu kepada orang lain. Ini secara syariat. Boleh, silahkan. Gak punya duit, tanya di bos bakso bakar, barangkali ada duit. Nah, gak apa-apa. Makanya Rasulullah sering tanya kepada sahabatnya kalau lagi kumpul, siapa yang hari ini gak makan? Acung, oh Abu Hurairah, datang ke rumah Abu Bakar. Insya Allah ada makanan. Tiba-tiba Abu Bakar, kayaknya gak ada nih dalam hati ini di rumah. Jadi kebiasaan Muslim yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah itu seperti itu. Gak apa-apa. Siapa yang hari ini punya sawah banyak, barangkali temannya mau nyawa nggak punya sawah sih. Ada berapa sawahnya? Rong bau. Ya wis kasih sebau nggak batu. Subhanallah. Ya jadi boleh ya meminta pertolongan dengan sesama saudara muslim. Itu juga disyariatkan ya. Karena ada salah satu syafaat nanti di akhirat juga syafaat dari saudara muslim. Ya, pertolongan dari saudara muslim sebagaimana hadisnya yang sering disebutkan. Kalau kalian punya teman berteman karena Allah, kemudian saling mengingatkan karena Allah, ya, sholat jamaah bareng, ngaji bareng, hafalan bareng, bagian ora hafal-hafalnya. Ya, tapi tiba-tiba mati, kemudian ang Didi lihat di surga nggak ada kalian. Nah, misal ini mah ya. Maka ang Didi itu akan bertanya pada Allah, ya Allah, di mana Hadi ya Allah? Hadi itu waktu di dunia. Kadang-kadang sering ingetin ang Didi misalnya gitu. Ya. Itu memang ada syafaat seperti itu. Makanya rajulani istama alaihi wa tafarraqa alaihi, seseorang yang berteman karena Allah, ya. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan di padang mahsyar, yang kelak matahari cuma satu jengkal. Bertemu karena Allah. Kalian bertemunya karena Allah enggak? Di masjid bertemu karena Allah, ya kan? Alasannya itu karena Allah kan cuma ingin menunaikan kewajiban. Tolabul ilmi juga menunaikan kewajiban. Tolabul ilmi itu kewajiban. Ya. Ya, tergantung bertemunya seperti apa. Kalau digorong-gorong bukan. Ya. Berpisah karena Allah. Ya. Ya, jadi ini ya salah satu kaidah kenapa masyru'iyatul isti'anah, saling meminta pertolongan. Ya. Makanya ada banyak hadis tentang kita itu mesti ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Wa idza marru, apabila kalian saling bertemu, fasallim alaihi, maka saling mengucapkan salam. Yang duduk, ya, yang berdiri mengucapkan salam pada yang duduk, yang muda mengucapkan salam pada yang tua. Itu di antara kaidah masyru'iyatul isti'anah, ya. Jadi enggak apa-apa, silakan. Itu nanti meminta pertolongan kepada sesama kita itu akan menumbuhkan mahabbah, rasa kasih sayang. Ya, jadi jangan merasa saya mah cukup hidup sendirian. Enggak seperti itu. Ya. Orang saya punya duit, ya, orang baturan karo siragah. Ya, madaran sawamba. Ya. Orang. Nah, cukup. Jangan seperti itu. Ya. Kita itu bersosialisasi itu karena memang perintah Allah. Gitu udah. Perintah Allah.
Surga itu terlalu luas untuk gimana? Orang apa? Cuma kata salam itu maknanya lebih baik dari kata apapun. Kecuali kita menggunakan kata bahasa Indonesia yang mencukupi kata salam. Coba, assalamu, assalam kesejahteraan. Assalam kesejahteraan. Alaikum terhadap kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah. Wabarakatuhu dan berkahnya terhadap kalian. Pengen sepadan, ya, silakan menggunakan bahasa Indonesia, tapi untuk supaya maknanya sepadan dengan salam, dengan lafaz salam itu susah sekali. Betapa panjangnya. Ya. Tapi memang nanti dalam prakteknya kondisional. Karena ada saudara kita yang mungkin telinganya agak risih mendengarkan salam. Maka di antara metode dakwah, ya sudah, kita ucapkan dulu, say hi dulu, nggak apa-apa. Awal-awal seperti itu. Mau punten, mau campur racun kan. Kecuali pada orang kafir kita nggak boleh ngucapin salam, ya. Silakan say hi, ya. Selanjutnya, jawazun imamatul mafdul ma'a wujudil fadil. Boleh berimam atau menjadikan imam seseorang meskipun ada orang yang lebih tinggi derajat ilmunya. Ya. Secara syariat. Meskipun dia hafal Quran, meskipun dia ilmunya tinggi, tapi suatu ketika yang imamin adalah yang baru menghafal surat An-Naba, itu boleh. Ya. Sebagaimana praktek kita itu boleh. Idza kanat fi dzalika maslahah. Kalau seandainya hal tersebut ada maslahatnya, maka boleh. Meskipun suatu ketika Misyari Rosid datang ke Masjid Jami' Nurul Huda, kan gitu. Kita tahu beliau masyhur, ya. Imam Masjid Nabawi, Syekh Sudais datang ke sini, kita tahu masyhur beliau Imam Masjid Haramain, ya, Masjidil Haram. Ya. Tiba-tiba yang imamin Imam Maktubah, Imam Ratib di sini boleh, ya. Yang penting di situ maksud dan tujuannya untuk maslahat, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta